Kami baru balik dari ziarah kemarin tu hari Rabu malam. Alhamdulillah balik dalam keadaan selamat, pergi selamat, balik selamat. Alhamdulillah banyak yang kami ziarahi, makam ulama dan begitu juga surau-surau yang tua, dan bahkan kita baru tahu yang ada ulama itu semasa dan sezaman dengan Syekh Burhanuddin Ulaan. Itu yang makam beliau ada di yang ada di mana kemarin itu. Saking banyaknya, Masya Allah, banyak kemarin itu, banyak kita dapat maklumat karena kita ditemani juga oleh ulama yang dari Sumatera Barat yang memang beliau menguasai tentang sejarah itu namanya di daerah Berulak kalau tak salah. Jadi ada namanya Syekh Tahir. Syekh Tahir ini punya murid, yang muridnya ini itu yang seangkatan dengan Syekh Abdul Wahab Rokan, Syekh Ibrahim Kumpulan, kemudian Syekh Abdul Ghani setelah itu lagi. Jadi kalau kita runut yang mursyid-mursyid yang ada di Rahul itu kebanyakan ke kumpulan, ke Syekh Ibrahim Kumpulan. Syekh Ibrahim Kumpulan ini sezaman dengan Syekh Abdul Wahab Rokan. Masya Allah, kalau kita tengok hadir kita baca, dan bahkan ada manuskrip lama tulisan tangan yang masih tinggal, itu Masya Allah perjuangan ulama dulu dalam berdakwah ke tempat itu, dan bahkan ke tempat kita, ke negeri kita, itu luar biasa ya. Lama perjalanan ke Makkah, merantau ke Makkah, bahkan ada yang merantau selama 60 tahun mengaji. Aceh Makkah, habis itu balik 60 tahun balik pulang. Ada yang masih kenal, ada yang tak kenal. Lebih banyak orang kampung tu tak kenal dengan beliau. Itu yang seangkatan dengan Syekh Burhanuddin itu, diantaranya Syekh Arsyad Banjari. Apa itu? Kakek ayah dari kakeknya Syekh daripada Bung Hatta kalau tak salah. Bung Hatta kakeknya Bung Hatta. Ya, begitu dia. Kemudian ada lagi ke Syekh Angku Saleh Keramat, itu yang ada di mana nama daerahnya kemarin itu. Kami ziarah sampai ke sana kemarin. Angku Saleh ini kan fotonya dipajang-pajang oleh orang-orang yang jual kedai nasi, toko-toko. Ya, kalau dalam bab mahabbah tak apa-apa, tapi jangan sampai masuk ke tahap bab ijabah namanya. Mesti harus itu, deinyo tu laku kedai kita tu tak boleh. Tapi kalau dalam bab mahabbah, kita memang suka cinta kepada beliau, pengagum beliau kita, udah kita taruh foto beliau, tak ada masalah. Boleh. Di mana-mana kita perhatikan. Di Aceh itu foto Syekh Ibrahim Waila. Kalau di Kalimantan itu foto Abah Guru Sekumpul. Kalau di daerah Sumatera, Riau, Sumbar, itu fotonya Angku Saleh. Jadi memang Masya Allah, kita baca, kita dengar, itu salah satu karamah yang Allah berikan kepada Angku Saleh tadi. Angku Saleh tadi, beliau itu bisa salat di 4 masjid di waktu yang sama dan menjadi imam. Masjid ni beliau juga jadi imam salat Jumat. Hari itu juga. Tiba di An-Nur beliau juga. Tiba di Panam beliau juga. Tiba di Pandau beliau juga yang jadi imam. Sehingga orang berkelahi berdebat gara-gara itu. Sok tahu mah ditampek kami tadi Angku Saleh yang jadi imam, kata yang satu ni. Yang satu ni ndak ditampek kami katanya. Yang ndak tampek kami katanya. Bayangkanlah itu salah satu daripada karamah beliau. Tu beliau karamah. Jadi kecek kawan-kawan, awak lalu punya karamahnya Ustaz. Apa tu? Dalam satu malam bisa lalu jampek orang rumah ditampek yang berbeza katanya. Tak ada tu cik cerita. Kalau beliau adalah salah satu karamah beliau Angku Saleh. Masya Allah, luar biasa beliau. Jadi ya, Alhamdulillah cukup memuaskan perjalanan kami kemarin itu. Ya, ada terlambat makan kami, itu memang ujian betul itu. Lamang gegek makan itu, makan siang jam 5 kan tidak aja. Tapi kita maafkanlah panitia waktu itu ya, karena memang dua perjalanan itu di luar jadwal dan agak jauh, seperti ke Barula, seperti ke mana yang pertama itu, yang dari Makkah itu, yang lebih dulu dari Taram itu kan
daerah itu ya tambahan itu. Hari yang ketiga tambahan. Jadi memang tidak sesuai dengan target. Makan siang kami jam 5. Wah, ya Allah ya Karim. Tapi aku nak mungkin dengan doa itu jadi tak jadi begitu apa. Jam 5 sore Pak. Jam 5 sore. Tapi alhamdulillah cukup sangat memuaskan. Dari balik dari itu semangat mujahadah kita dalam ibadah semakin kuat, dekat kita diri kita kepada Allah semakin dekat lagi. Itu saya ada salah satu daripada ulama itu, ada salah satu karamahnya yang siapa yang kemarin itu kalau beliau ke pasar, beliau ada di dekat di pasar itu, beliau melihat orang sedang transaksi jual beli. Jadi ada orang yang nak beli beras. Beli beras. Jadi ada orang nak beli beras. Jadi duit orang ni beli beras ni tak cukup, kurang. Ditolak oleh pemilik kedai. Nampak oleh beliau. Jadi kata beliau, berilah, kata beliau. Hendak duitnya tak cukup. Mana mungkin kami beri. Jadi kata beliau ini, engkau takkan berjual beli dalam sehari ini. Betul. Di pasar, di hari pasar, kedainya di tengah pasar, bisa tidak ada jual beli hari itu. Disebabkan tadi. Jadi kata beliau kepada murid-muridnya, kalau duit orang tu tak cukup sesuai dengan takaran, kurangi takaran dan sesuaikan dengan uangnya, tapi tetap orang tu dibeli. Jangan orang balik dari kedai kita dalam keadaan kosong. Beras sekilo 15.000, dia cuma punya duit 13.000, udah takar sesuai dengan 13.000, berikan ke dia. Jangan sampai tak cukup itu, tak bisa, jangan. Itu pesan beliau ini. Banyaklah alhamdulillah, summa alhamdulillah. InsyaAllah di lain waktu akan kita ulang kembali insyaAllah. Ini salah satu yang dirutinkan sebenarnya. Kalau masyaikh kami dulu waktu di Mesir, di Makkah gitu juga masyaikh merutinkan hal itu ya untuk menambah spirit rohani kita agar lebih miskin lagi dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala.